Bukan itu. Bukan. Alhamdulillah itu yang pertama. Kalau udah ketemu Ustadz Maulana mau ngapain lagi, Bu? Foto-foto ya. Foto-foto. Kalau udah mau foto-foto ngapain lagi? Mau kirim-kirim salam. Kalau udah kirim-kirim salam? Ya selesai. Selesai. Masa segitu doang? Yakin? Insya Allah. Coba saya tanya yang lain. Jangan pancing dia buat minta duit sama saya. Coba ibu duduk lagi, ibu duduk lagi. Saya coba cari yang lain. Saya tanya yang lain. Coba nih, yang jujur-jujur. Nih, coba anak muda laki-laki sini. Coba sini Mas, saya pakai kacamata. Saya pengen tahu. Mas punya kemauan apa, Mas? Alhamdulillah banyak. Iya, alhamdulillah banyak. Kamu juga tahu. Orang juga udah tahu banyak apaan. Contohnya coba. Pasti ini contoh anak muda yang punya list. Internasional. Biar namanya cita-cita, biar aja Mas. Setelah jadi penyanyi internasional terus pengen ngapain? Almarhum. Belum. Belum juga ngerasain. Dulu. Punya TV. Punya perusahaan. Belum. Kan masih proses. Menteri Ekonomi kita menteri. Udah punya perusahaan dulu ya, punya TV Tapi dulu. yang jelas gini, orang besar itu pasti punya cita-cita yang punya besar. Cita-cita yang Berarti besar. Orang besar. Terus kalau udah jadi menteri pengen ngapain lagi? Pengen majuin negara Indonesia bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalau Indonesia udah lebih baik di masa yang akan datang, terus pengen apa lagi? Semua orang pasti ingin menjadi diri yang terbaik, maka lakukannya terus untuk menjadi yang terbaik. Oh, wah, ini cita-citanya banyak banget. Terima kasih banyak. Namanya siapa, Mas? Bayu Pratama. Bayu Dan Pratama. ujung-ujungnya masuk neraka gitu. Ustaz, harusnya itu cita-cita tertinggi itu masuk surga. Iya. Kalau masuk surga itu ntar kan kita udah kontek-kontekan sama Allah kemarin. Ya Allah, nggak boleh sembarangan ngomong. Merasa yakin masuk surga. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Bayu. Ini cita-citanya dia mulia, tapi kasihan terakhirnya mati masuk neraka. Enggak gitu. Enggak. Semua orang akan masuk surga insya Allah. Betul, amin. Cuma dicuci dulu, Ustaz. Dicuci di mana, Ustaz Zoki? Dicuci dulu dosa-dosanya banyak nggak? Kecuali dia syahid, syuhada langsung meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicucinya di mana? Dicucinya ya di mana, Ustaz? Ada yang dicuci di dunia. Nyicip dulu lah, nyicip dulu. Aku nggak mau Aku mau nyicip dulu panasnya api neraka. Aku juga nggak mau. Yaudah kita mulai aja yuk. Hari ini kita angkat temanya adalah banyak maunya. Masya Allah. Semua orang Pak Ustadz udah punya rumah satu. Mau nambah rumah dua. Habis punya rumah dengan kolam renang apalagi maunya? Habis punya rumah dengan kolam renang, saya punya kebun. Oh, habis kebun apa? Habis punya kebun, saya pengen punya pulau. Makin banyak. Iya benar. Habis itu dia dimasukkan di dalam pulau. Enak aja, astagfirullahaladzim. Jangan gitu Pak Ustadz. Sekarang langsung aja kita mulai daripada makin ngelantur. Pak Ustadz mohon izin Pak Ustadz. Kenapa manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang namanya manusia. Tuh 2, 3. Manusia. Sepanjang dia adalah manusia, pasti banyak keinginan. Sepanjang dia adalah makhluk, pasti dia punya banyak kebutuhan. Dan selama dia hidup, selama itu dia masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang namanya kebutuhan hidup. Makanya manusia tidak akan ada habis-habisnya dalam artian keinginannya. Sudah dapat 1 lembah, dikasih 2 lembah yang berisi harta, pasti dia minta lembah berikutnya lagi. Dikasih gunung berisi emas, dia akan minta lagi terus sepanjang mulutnya masih menganga. Kecuali kalau sudah merem matanya, sudah tutup mulutnya, tidak akan minta lagi itu. Kenapa? Karena manusia tidak berhenti kebutuhannya. Baik itu kebutuhan untuk dirinya, kebutuhan untuk orang-orang di sekitarnya, dan kebutuhan orang-orang dalam artian yang akan ditujunya. Iya, kenapa? Karena manusia punya jiwa sosial. Mungkin dia cari nafkah bukan buat dirinya, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Iya. Rencana-rencana yang kita tarapkan insya Allah mudah-mudahan bagus. Cita-citalah engkau setinggi langit. Supaya kalau kamu jatuhnya ke bintang. Dekat itu, aman sudah.
Kata Nabi, mintalah masuk surga Firdaus. Jangan minta surga, ya Allah masukkan aku di surga biar pinggirnya saja. Jangan. Tidak apa-apa rencana kita bagus, tinggi. Cuman dalam artian jadikan dunia ini adalah pijakan untuk menuju dalam hal kebaikan. Jangan sampai banyak orang terlalu banyak keinginannya sehingga merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, memperbudak dirinya. Menjadilah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan. Jangan sampai engkau mencari uang untuk pengobatan nanti kelak engkau di masa depan. Nih, atur pola hidupmu, ambil haknya tubuhmu, kasih haknya Allah. Dan silakan kalau kau mau cari dunia, tapi dunia hanya mataul gurur, kesenangan yang sementara. Insya Allah kita akan mati. Tapi tunggu dulu. Jangan mati meninggalkan hutang. Makanya jangan berhutang. Jangan mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Makanya persiapkan. Bagus cita-citanya. Saya senang sekali tadi. Tapi pertanyaannya sudah nikah enggak? Baik, berarti belum. tidak ada cita-citanya menikah. Bener-bener Pak Ustadz. Bener-bener. Ada. Lewatan. Punya rumah, punya harta, punya jabatan, belum nikah, miskin. Ciri-ciri laki-laki pelit adalah mau mengambil hartanya sendiri, tidak mau membagi-bagi. Ketika orang memiliki dirinya sendiri, maka pasti dia akan memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika dia sudah punya pasangan, akan memberikan kebutuhan sesama pasangannya juga. Dan apalagi kalau memiliki anak, insya Allah rencananya jangka panjang untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Betul. Makanya orang yang tidak menikah, orang yang maaf, Ustadz, tidak punya keluarga, itu tidak ada rencana-rencana yang makanya tidak berkah hidupnya. Nauzubillah, ya Allah. Kalau Ustaz Soki sudah punya suami, Amin. sudah punya anak, Amin. Fadli, alhamdulillah, Alhamdulillah. mungkin beberapa tahun lagi punya cucu. Amin, iya benar, amin, amin, iya benar. Punya cucu. Benar, amin. Beberapa tahun itu kan bisa 20 tahun lagi. Rafa sudah umur berapa? Mau tahun ini 15 tahun. 15 tahun berarti 10 tahun lagi kan? Iya betul. Kalau mengikuti jejak ayahnya 25 tahun menikah kan? 23 saya. Oh berarti Nyampe. berarti aman lah. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang di studio yang di rumah, barusan kita baru mendengar tausiah Pak Ustadz tentang kenapa manusia tidak pernah merasa puas. Setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Ustazah Oki nih, tentang apa bahayanya kalau kita tidak pernah merasa puas. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang yang menuhankan hawa nafsunya. Ketika orang menuhankan hawa nafsunya, maka ketika itulah Allah
menutup hatinya, Allah menutup pendengarannya, Allah tutupi juga matanya serta hatinya dalam melihat kebaikan. Ketika mereka menuhankan hawa nafsunya, mereka lupa bahwa mereka berasal daripada tanah. Apakah mereka tidak berpikir? Shadaqallahul azim. Membahas mengenai bahayanya kalau kita tidak pernah merasa puas, itu ternyata banyak sekali. Adalah tabiat manusia untuk tidak merasa puas dalam segala hal. Sudah memiliki satu harta, Ustadz sudah jelaskan tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan beberapa riwayat lainnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan 2 lembah yang berisi emas, niscaya kita pasti akan memerlukan lembah yang lain. Sampai kemudian kita dalam perut kita ini berisi tanah, atau tadi Ustaz menjelaskan dalam kondisi yang sudah mati, baru tidak menginginkan apa-apa lagi. Menginginkan satu harta tidak cukup, pasti ingin harta berikutnya, pasti ingin harta berikutnya. Punya satu anak nggak cukup, pasti pengen anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Pengen sudah sampai ke satu jabatan tertentu nggak cukup, jabatan satu lagi, jabatan satu lagi. Sudah dapat pekerjaan yang satu nggak cukup, pengen lagi terus. Tapi ada juga loh yang nggak puas, yang boleh apa itu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus nggak puas, harus haus dengan ilmu. Tapi lebih daripada itu, selain daripada itu, kalau seandainya tidak pernah merasa puas, ini bahaya. Apalagi soal harta. Makanya dikatakan, Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wa qanatiril muqantara. Apa maksudnya di situ? Bahwa Allah ini menjadikan indah pandangan kita dengan apa? Dengan wanita. Makanya hati-hati laki-laki, pertama kali godaannya wanita. Kemudian dengan anak-anak. Kemudian dengan harta. Ini nih, 3 hal ini yang paling membahayakan bagi diri kita kalau kita tidak pernah merasa puas dengan itu. Orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan hartanya, bahayanya adalah kalau dia tidak lagi taat kepada Allah, kalau dia lagi tidak takut kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Makanya banyak kasus-kasus korupsi. Yang dihukumnya cuma sebentar ya Bu. Kalau uangnya banyak hukumnya cuma sebentar. Selamat di dunia ya, tapi di akhirat nggak selamat, hati-hati. Ya, masalah korupsi banyak sekali. Kalau orang-orang kecil nggak korupsi, korupsinya paling cuma ngambil 1.000, 2.000, tetap aja dosa namanya ya. 1.000, 2.000 tetap aja dosa. Korupsinya orang-orang gede dengan nilai yang sangat banyak, kemudian ia berikan harta haram itu kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Maka hati-hati, dijadikanlah mereka bahan bakar api neraka. Anak istrinya nggak tahu apa-apa, tapi ikut juga kena dosanya. Ngeri nggak? Ngeri. Karena apa? Karena nggak puas soal harta. Perasaan udah kaya, tapi kita ngelihatnya kaya, tapi dirinya nggak puas. Mencari-cari, tadi luar biasa surat Al-Jathiyah dibacakan oleh Ustadz Syams. Mengenai orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Orang-orang yang nggak pernah merasa puas terutama soal harta, apalagi sampai menempuh jalan yang batil, jalan yang rusak, jalan yang salah, adalah menuhankan hawa nafsunya. Manusia itu luar biasa, diberikan apa? Akal, pikiran, hati, nurani, hawa nafsu. Nggak seperti malaikat yang imannya stabil terus. Nggak seperti jin yang memang hawa nafsunya yang memang keburukannya terus. Tapi manusia ini diberikan 2 pilihan. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Terserah milih yang mana. Yang jelas setiap hari kita doa terus sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, senantiasakan berikan kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena manusia ini kadang belok kanan, kadang belok kiri, belok kanan, belok kiri. Temenan sama yang buruk, belok dia dikit. Temenan sama yang baik, belok dia sama yang kanan. Makanya hati-hati, bergaul itu luar biasa. Bergaul ini membawa pengaruh yang hebat sekali. Yang tadinya nih, anak-anak yang kuliah tadi ya, siapa namanya Mas? Bayu. Anak-anak kuliah biasanya idealis nih. Idealis. Tapi setelah masuk dunia kerja, welcome to the jungle. Tuh, bener nggak? Nanti nggak tahu nih kalau udah masuk dunia kerja, yang namanya korupsi banyak, yang namanya orang-orang cari muka banyak. Tuh hati-hati. Kalau tidak punya iman yang kokoh, nanti ia memperturutkan hawa nafsu, apalagi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Hati-hati, bisa jatuh. Hebat di dunia, hebat di mata manusia, punya kedudukan di mata manusia, tapi tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hawa nafsunya diperturutkan terus. Bapak-bapak, hati-hati. Ada 3 ujian bagi bapak-bapak. Harta, tahta, wanita. Harta nggak cukup, tahta nggak cukup. Udah dapat harta, udah dapat tahta, wanita. Istri solihah ada di rumah, tapi nyari yang haram. Yang haram itu yang enak-enak ya. Benar nggak Bu? Kalau yang haram tuh penasaran, kalau halal mah udah biasa.
Kalau yang haram itu yang bikin penasaran tuh. Makanya hati-hati godaan setan tuh. Makanya hati-hati orang-orang yang sudah menikah tapi kemudian berzina, hukumannya jauh lebih besar daripada gadis dan bujang, gadis dan lajang. Hukumannya adalah dirajam. Kemudian apa itu dirajam? Dikubur sampai leher, kemudian dilempari batu sampai mati. Karena sudah ada yang halal di rumah, dia cari yang haram, memperturutkan hawa nafsunya. Oh, kalau istriku mah udah bosen gitu. Nauzubillah min zalik. Hati-hati untuk orang-orang yang sudah punya jabatan, banyak ya Bu ya yang terjatuh ya. Kenapa bisa terjatuh? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang salah dan karena dia sudah merasa tinggi, tidak lagi membutuhkan Allah. Ternyata benarlah Allah menguji kita dalam keburukan dan dalam kesenangan. Banyak orang terjatuh justru karena kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dia miskin, dia taat banget. Justru ketika dia miskin, dia banyak doa sama Allah. Giliran sudah kaya, dia lupa sama Allah. Waduh. Banyak begitu. Makanya kata Allah, udah deh, makanya kamu miskin aja. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita ngerasa, aduh miskin banget, mungkin itu yang terbaik untuk kita. Giliran kita kaya, kita lupa sama Allah. Nauzubillah. Belajarlah menjadi orang miskin. Kalau untuk jadi orang kaya, tidak usah dipelajari. Iya betul Pak Ustadz. Belajar untuk makan, ngapain mau dipelajari untuk makan? Tapi belajar lapar. Iya, belajar susah, belajar derita. Kesenangan tidak usah dipelajari. Makanya kita diajarin untuk berpuasa, menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Tapi kita bicara tentang banyak maunya ini kan, bicara manusia ini kan pasti punya cita-cita, Kalau cita-cita ilmu punya boleh, Mas ambisi, Fadli. ya boleh, Boleh gitu ya. punya cita-cita sepanjang kita memiliki apa yang mau diciptakan, bahannya. Nah, Betul. Jangan Anda mau bikin sayur, terus Anda tidak punya bahannya. Tapi Mau kita masak sayur, baru tidak ada bahannya. Jangan Mimpi kali gini, ya. jangan punya cita-cita tapi tidur mulu. Oh, cita-citaku ini, cita-citaku tidur yang lama. Ada yang mau Aduh, jadi parah. menteri, tidak kuliah, tidak kerja. Bagaimana ceritanya? Nah kan repot. Sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol dulu coba sama IDP. IDP ini kan boleh dibilang kan pasti dong punya cita-cita, punya ambisi. Ambisinya pengen jadi penyanyi go internasional. Sudah. Iya sampai latihan dance di luar negeri yang saya dengar. Saya fansnya juga. Iya Bisa betul jadi Pak. Pak Makanya kan apa versi sahabat apa? Teman terindah. Teman terindah. Ah, jadi ini teman terindah. Aku teman terindah. ada yang terindah, ada yang terburuk sih. Udah internasional kan? Udah internasional. Masih di sini lah. Aku juga kan orang yang nggak muluk-muluk yang pasti. Tapi minta doa dong. Ini kan Iya, jemaah pasti. yang banyak banget. Hari ini Nisfu Saban loh. Oh Iya. kemarin. Pernah 15 ngerasa- Saban. Yang mau minta silakan minta cita-citanya. Amin. Pernah ngerasa ini nggak ada sesuatu yang nggak kesampaian terus aduh pengen dikejar gitu. Iya sih, kalau misalnya pas di karir ini pastinya kalau misalnya pas lagi keluarin album gitu kan, biasanya tuh kepengen pencapaiannya tuh kayak album pertama, jadi makanya dikejar banget. Gimana caranya itu berarti promonya harus lebih kencang lagi gitu kan, jadi memang ekstra harus usaha yang lebih apa ya, berasa usahanya lebih kayak berasa tenaganya lebih keluar lagi. Harus gitu. harus pasti kesampaian gitu. atau enggak? Sebisa mungkin memang kita harus apa ya, lakuin secara maksimal juga sih. Pokoknya Pernah intinya nggak sih? harus kesampaian gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa gini, aduh 24 jam ini nggak cukup banget buat aku. Biasanya orang-orang yang ambisinya banyak nih Mas Iya. Fadli, yang cita-citanya banyak, itu kan waktu tuh sangat berharga banget. Betul. Jadi pernah nggak ngerasa 24 jam ini nggak cukup nih buat aku untuk aku belajar, untuk aku latihan? Pastinya kalau misalnya untuk latihan apalagi ya itu tuh aku biasanya tuh sering banget. Wah ya udah digunain seini mungkin kalau Masya Allah namanya ya. waktu kan. Tapi kan kalau bicara mengejar cita-cita itu gak gampang. Ini sempat IDP ini dibilang plagiatnya Agnes Mo katanya karena pengen Iya. dance di luar negeri gitu segala macam, Iya. pengen latihan di luar negeri. Itu nanggepin hal kayak gitu kayak gimana berarti? Ya udah kan itu kan namanya masyarakat Indonesia yang dimana kan kadang-kadang mereka itu kalau sudah mencintai seseorang kan kadang-kadang pakai kacamata kuda gitu, nggak melihat kanan kirinya, dan yang melihat hanya satu sisi bahwa dialah yang istilahnya yang punya, yang menciptakan, padahal kan nggak seperti itu. Banyak juga kok di luar sana yang seperti itu, dan memang di sebelum-sebelumnya juga banyak juga yang penyanyi yang ngedance juga. Cuman Betul. ya udah aku nyikapinnya dengan nyantai aja sih sekarang. Kalau dulu sih mungkin waktu awal-awal kayak aduh kok bete sih, merasa kayak mau mundur. Tapi lama-lama ngapain? Justru aku harus tunjukin ke mereka bahwa aku nggak bisa mundur dengan kata-kata mereka. Gitu. Dan bukan berarti juga kalau misalnya harus bekerja keras dan ingin juga maksimal jadi plagiat seseorang ya, berarti kan ya. itu kan? Jadilah diri sendiri, itu sih intinya. Karena memang kita kan punya ciri sendiri ya. Tepuk gitu. tangan Bu. Ini luar biasa.
Nggak usah, orang itu pasti ada aja omongannya Bu, ya Pastilah. kan? Namanya kita lagi usaha. Pokoknya Benar. jangan dengarkan kata orang. Betul. Bergeraklah dengan diri kita sendiri, ya. Masya Allah. Anjing menggonggong, kafilah Berlalu. Nih buat Sudah. jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga nih untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana agar kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tapi sebelumnya nanti akan ada penampilan dari Indah Dewi Pertiwi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah serpihan hidupku? Kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Boleh semuanya nyanyi. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Aduh, Masya Allah. Ini teman terindah, Masya Allah. Gini, Aduh, kalau aku- suaranya bagus kalau- banget teman terindah. Kalau aku nyanyiin syairnya ini mengarahnya kepada Allah. Betul. Ya, betul. Jadi apapun pokoknya dari timur ke barat semuanya cintaku hanya kepada Allah. Masya Allah. Ini kan Gitu. tergantung orang mempersepsikan. Iya, Seharusnya lagu kita itu harus begitu. ingatnya kepada Allah semuanya. Larinya kepada Allah. Jadi ini syiar juga Pak Ustadz ya kalau bicara lagu ini Pak Ustadz ya. Karena lagu sebenarnya. itu kan tujuannya. identik dengan 3 hal. Buat yang di rumah juga kadang-kadang oh kenapa nyanyi ya? Nah, identik dengan 3 hal. Yang pertama adalah termasuk adalah syairnya. Syair-syairnya dulu dilihat apa makna di baliknya. Liriknya harus yang Liriknya harus baik-baik. Yang bagus-bagus. baik. Kemudian mohon maaf musiknya apa maksud, jangan sampai ada musik-musik yang mengandung maaf melupakan Allah. Dan yang ketiga adalah
orangnya. Oh gitu. Orangnya berarti cara menyanyi sama Cara goyangannya menyanyinya. ya Ustaz. Cara nyanyinya, cara goyangannya. Kalau yang nggak boleh gimana Cara Ustaz? Cara goyangannya? nyanyinya gimana Ustaz? Yang nggak boleh. Saya nggak ikut. Oh gimana ya? Cara goyangannya? Karena di sebelah kanan saya lebih tahu. Oh iya. Apalagi kalau suaranya jelek bingung usah nyanyi. Mas Fadli, Aduh. Fadli, Hah? Kenapa Ustadz? itu keren banget loh. Apa Di tuh? lagunya. Kenapa Ustaz? Soalnya ada Liriknya ya? ayatnya. Ada ayatnya, Ada ayatnya ini. apa? Coba. Ayo. Anggota Coba. teman terindah juga dia. Coba biar ayatnya apa ayatnya biar Gimana tadi dijelasin. dari ufuk timur sampai Tahu nggak ufuk beliau ini hafiz barat. 30 juz loh, Masya Allah. Iya luar biasa banget ya. sesuai dengan ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, dari timur ke barat itu ada Allah, ada wajahnya biasa. Allah. Jadi Aku liriknya diambil dari mencintainya. ayat suci Iya. Al-Quran. Ini Iya. penciptanya siapa? Itu penciptanya namanya Wawan, Mas Wawan. Kan Mas Wawan pas lagi baca Quran ini kali ya. Iya terinspirasi. Rata-rata gini, ada orang terinspirasi karena setelah baca Quran. Betul. Kayak lagunya Krisya ya? Nanti Krisya. mungkin Ustadz Sam juga mau bikin lagu terinspirasi dengan baca Al-Quran. Kita tunggu aja nanti albumnya ya. Jangan jauh-jauh. Apa tuh? Daud Sakti ciptain Oh iya, lagu. Masya iya, Allah. Nas. Selama benar. Nas itu kan selalu lagu-lagu. Saya alhamdulillah Iya. belum mencintai. Terima kasih banyak IDP duduk lagi yuk. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan ibu-ibu. Ya. Nih Pak Ustadz, tolong dijelaskan kepada kita Pak Ustadz, bagaimana agar kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bersyukurlah kepada Allah. Dan ingat, Allah tidak akan menerima syukurmu sebelum engkau pandai berterima kasih. Kenapa antara Allah dan orang tua digandengkan? Bagaimana Allah bisa menerima persembahanmu kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang tuamu yang telah memperbaikan kamu, memberikan kamu segala-galanya, lantas kita tidak pernah menghitungnya? Coba nih anak-anak yang lagi nonton, lagi sarapan. Pernah nggak ada anak berterima kasih ketika diberi makanan sama orang tuanya? Makasih sudah dimasakkan mie instan. Jarang. Tiap hari dimasakkan. Apa makanannya begini? Tiba-tiba dimasakin sama temannya waktu nginap di kosan. Makasih banyak, baik sekali. Bleh. Baru sekali dimasakin sama temennya. Terima kasih. Sementara orang tuanya tiap hari masakin tidak pernah mengucapkan terima kasih, malah mengeluh terus. Tidak enak masakannya. Termasuk suami. Tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada dia. Enak sekali. Nah apa-apa lebay. Terima kasih banyak istriku. Aduh luar biasa. Asin enak banget. Karena kenapa? Waktu masak jatuh keringatnya. Nah apa-apa. Berterima kasihlah. Puji-pujilah. Apa salahnya? Ketika dia maaf banyak motornya pecah, terus dia kehujanan, kelaparan, terus dimasakkan sama ini makanan, aduh makasih banyak, ditraktir sedikit aja, makasih banyak. Padahal istrinya tiap hari masaknya tidak pernah ada komentar dengan baik-baik. Ini contoh kecil. Termasuk istri, enak aja mau bebas. Semua kena. Anak, suami, termasuk istri. Dikasih uang bulanan, simpan aja di situ, ala gue cuci piring. Terus habis cuci piring dia cari, mana? Dicari juga. Di mana rasa syukur kita? Apakah harus dihilangkan nikmat itu baru engkau mencari nikmat itu? Saya minta kepada semuanya, bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada angan-angan yang terlalu tinggi karena menghancurkan iman kita. Angan-angan yang terlalu tinggi, cita-cita yang terlalu tinggi, lantas tidak bisa menggapainya. Hati-hati loh, nasi teseteres. Itu mulut siapa? Aman kan? Yang penting sudah paham maksud saya. Kenapa saya merasa dirimu selalu tersinggung? Jamaah. Tapi bagus nih kalau orang ceramah ada yang merasa tersinggir. Tersinggung, tersinggir, tersunjing. Berarti alhamdulillah masuk ceramahnya. Kena, aduh saya kena banget ceramah Ustaz Maulana hari ini. Rasakan. Kenapa? Kadangkala manusia melampaui batas kemampuannya.
Berpikirlah yang sewajarnya. Tapi ingat, kita boleh menggapai belum tentu itu yang kita raih. Betapa banyak dokter tidak praktek. Tapi malah berusaha dengan usaha yang lain. Ada dokter gigi sampai sekarang tidak pernah nyentuh gigi. Kenapa? Lebih bagus usahanya yang dicapai. Banyak kejadian seperti itu. Makanya tidak apa-apa kita mempersiapkan dana materi buat diri kita. Namanya ada rencana A, ada rencana B. Makanya jangan puas engkau. Boleh, betul tadi yang kata Ustaz Oki. Jangan puas dengan ilmu, selalu tambah. Saya selalu ditegur sama orang, Ustaz masih belajar. Sampai subuh tidak tidur. Oh maaf ya, saya tidak mau tidur kalau saya belum selesaikan materi saya. Repot itu. Ih. Jangan berhenti untuk belajar. Nih buat anak-anak nih, mohon maaf, tetap baca buku. Nggak malu tuh sama mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Duduk di taman sambil baca buku. Iya. Saya lihat itu di luar negeri. Di mana? Ustaz pernah ke sana lihat langsung ya Ustaz? Aku lihat langsung di Turki. Oh, ya Allah. Terus, aku lihat orang-orang di Turki itu di taman-taman baca buku. Ya Allah, coba mahasiswa kita begini ya. Mahasiswa kita enggak tahu. Ngapain di taman? Kalau kata IDP. Kalau apa tadi katanya? Kalau mahasiswa kita kenapa kalau di taman ngapain? Pacaran gitu. Tidak tahu, mudah-mudahan insya Allah ke depannya. Terima kasih kepada seluruh pemerintah yang sudah mempersiapkan taman itu. Ada taman baca, ada taman apa, bagus itu. Kalau perlu diterangi semua, karena semakin gelap semakin bahaya. Iya betul. Yang kedua, jangan puas dengan sedekah. Ya, betul. Yang ketiga, jangan puas dengan ibadah. Makanya Padli berkata, semalam nisfu Sa'ban, mohon maaf, saya nisfu Sa'bannya 4 hari. Wih. Karena takutnya ada apa-apa kan? Iya juga sih. Ada jaminan nggak dapat nisfu Sa'ban? Nanti saya lusa aja deh. Memangnya masih hidup lusa. Tapi nggak usah pamer juga kali. Tidak pamer. Harus diberitahukan supaya mempelajarkan, Iya, benar, memberikan benar. pembelajaran supaya orang bisa mengikut. Apalagi kan kita bertausiah. Makanya usas itu kalau bersikir harus besar. Suono. Kenapa? Iya. Supaya yang di belakang ikut. Masya Allah betul. Jangan sembunyi yuk. Berdoa. Kalau berdoa di umum harus besar suaranya. Betul. Supaya yang di belakang tahu apa yang kau minta. Nanti kau minta hujan, sebentar di belakang penjual es. Benar juga ya. Jadi penjual esnya nggak ngaminin sendiri. Astagfirullahaladzim. Ada aja Pak Ustadz. Yuk jamaah yang di rumah, ayo telepon ke sini sekarang ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zauki. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jika ada orang yang mulai mencoba berbalingkan dirimu dari Tuhanmu, karena dia tak beriman kepadanya, karena dia mengikuti hawa nafsunya, janganlah engkau ikuti. Tetaplah beriman pada Tuhanmu, itu agar dirimu tiada binasa. tetaplah beriman pada Tuhanmu agar selalu kau dilindunginya. Tetaplah beriman pada Tuhanmu, itu agar dirimu tiada binasa. Tetaplah beriman pada Tuhanmu agar selalu kau dilindunginya. Hari ini sama-sama kita akan mendengar kisah-kisah teladan dari para hamba Allah yang merindukan syurga, para pemburu syurga yang tidak pernah puas dengan amal ibadahnya, yang tidak pernah puas untuk terus mencari perhatian Allah dan Rasulnya. Inilah kisah teladan dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas. Yang pertama adalah
sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang dari kalangan laki-laki yang sangat engkau cintai wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjadi sahabat yang utama. Di mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Abu Bakar. Di mana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar digelari As-Siddiq karena membenarkan setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj di saat banyak sekali orang-orang tidak percaya akan peristiwa tersebut, dalam satu malam Rasul bisa berpergian dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Bahkan banyak orang-orang muslim yang murtad pada saat itu karena tidak mempercayai kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap membenarkan. Bahkan Abu Bakar mengatakan, seandainya Nabi Muhammad SAW bercerita jauh yang lebih dahsyat daripada ini, aku tetap percaya padanya. As-Siddiq, gelar yang diberikan kepadanya karena percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa keutamaan dari Abu Bakar yang dikatakan sebagai kekasihnya Rasulullah SAW? Ini orang yang paling dekat, yang telah dijamin masuk surga. Namun ia tetap terus melakukan amal ibadah dan tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dan Rasul bertanya, siapa yang pagi ini telah mengantarkan jenazah? Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang pada hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah bersodakoh dengan orang-orang yang miskin? Saya, kata Abu Bakar. Semua amal kebaikan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar senantiasa tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan, sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain merasa luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini, tidak ada yang bisa mengalahi ibadah beliau. Maka pantas saja Rasulullah sangat mencintainya. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengerjakan hal tersebut adalah orang-orang penghuni syurga. Memang di dalam syurga itu ada beberapa pintu yang bisa kita masuki. Pintu bagi orang-orang berpuasa, pintu khusus disebut dengan Ar-Rayyan. Ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang berjihad. Ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang bersodakoh. Ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah dan sebagainya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, mungkinkah ada orang yang bisa memasuki dari semua pintu-pintu tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau ia pun maka aku berharap engkaulah orangnya. Maka kalau Rasulullah SAW sudah berkata seperti itu, benarlah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa memasuki surga dari pintu-pintu yang banyak tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dijamin masuk surga, tetap terus melakukan amal-amal ibadah dan mendermakan hartanya yang luar biasa untuk Islam. Kemudian apa kabarnya dengan Ukasyah? Salah seorang sahabat Nabi yang ternyata tidak puas untuk terus mencuri perhatian Nabi Muhammad SAW. Ukasyah dikatakan sebagai seorang pemuda yang bisa masuk surga tanpa hisab. Bagaimana kisahnya? Ketika detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah berkata di dalam mimbar dan mengatakan kepada banyak orang bahwa pada hari ini siapapun yang pernah aku sakiti, maka kalian boleh membalasnya. Aku tidak ingin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sekarang saja, balas saja. Siapa yang pernah aku sakiti, silahkan kembali sakiti aku. Lalu semua orang tentu saja tidak ada yang berani untuk mengangkat tangan dan membalas perbuatannya Rasul, karena Rasul adalah orang yang paling lemah lembut. Rasul senantiasa orang yang mengerjakan kebaikan. Tidak akan ada mungkin seorang pun yang mau membalas perbuatan Rasul yang tentu tidak ada celah itu. Namun ada satu orang yang berkata, saya wahai Rasul, saya yang pernah engkau sakiti wahai Rasul. Sampai semua orang terkaget-kaget dan mengatakan, Ukasyah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Rasul sedang sakit, tega-teganya engkau mengatakan seperti itu. Tidak, kata Ukasyah. Ukasyah mengatakan, aku harus membalas perbuatannya Rasulullah SAW karena beliau telah menyakiti aku. Pernah dalam satu perjalanan cambuknya beliau terkena pada bahuku. Pada saat itu aku tidak berpakaian dan rasanya sakit sekali wahai Rasul. Maka izinkan aku pada hari ini untuk membalas rasa sakit yang engkau pernah berikan kepadaku, kata Ukasyah. Para sahabat-sahabat lain mengatakan, Ukasyah, berani sekali engkau berkata seperti
seperti itu. Dan semua orang mulai perlahan-lahan menangis karena perbuatan Ukasyah yang kelewat batas. Rasul dalam keadaan sakit, namun Ukasyah ingin mencambuk Rasulullah SAW, ingin mencambuk tubuh mulia tersebut. Di mana hatimu wahai Ukasyah? Kata para sahabat. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, biar kami saja yang menanggung dosa-dosa itu. Biar kami saja yang engkau cambuk wahai Ukasyah. Abu Bakar berdiri, Umar berdiri, Ali bin Abi Thalib berdiri, dan semua sahabat-sahabat lain berdiri untuk ingin dicambuk oleh Ukasyah. Tapi Ukasyah mengatakan, tidak, aku ingin mencambuk Rasulullah karena Rasulullah yang telah mencambukku walau tanpa sengaja. Kata Rasul, tenang wahai sahabat-sahabatku, izinkanlah Ukasyah untuk mencambukku. Maka Bilal, ambilkanlah cambuk itu di rumah Fatimah dan biarkan Ukasyah mencambuk tubuhku. Ketika pada akhirnya Ukasyah mengambil cambuk tersebut, belum cukup sampai di situ. Ukasyah mengatakan, belum cukup wahai Rasul, buka bajumu wahai Rasul, supaya engkau merasakan sakit yang aku rasakan begitu cambuk itu mengena pada tubuhku. Semua orang semakin menangis karena melihat Ukasyah yang bersikap sangat kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Lalu Rasul membuka bajunya, tangisan semakin deras. Ukasyah berjalan dan siap-siap untuk mencambuk tubuh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Ternyata Ukasyah hanya mencari-cari perhatian Rasulullah SAW saja. Ia buang cambuk tersebut, ia lari dan berhambur untuk memeluk tubuh mulia Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat bertanya, apa yang kau lakukan wahai Ukasyah? Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau lakukan wahai Ukasyah? Kau mengatakan ingin mencambukku tapi kau malah memelukku. Maka dengan derayan air mata yang luar biasa, Ukasyah mengatakan, mana mungkin aku tega untuk mencambukmu wahai Rasul. Mana mungkin aku tega untuk memukul tubuhmu yang mulia ini wahai Rasul, wahai kekasih Allah. Aku hanya ingin memelukmu agar tubuhku ini menempel dengan tubuhmu, agar aku menjadi penghalang bagi api neraka. Aku tidak mau masuk api neraka, aku ingin masuk syurga bersama engkau wahai Rasul. Maka apa yang terjadi? Apa yang Rasulullah SAW katakan? Engkau akan masuk syurga wahai Ukasyah. Engkau masuk surga tanpa hisab wahai Ukasyah. Lihat para sahabat-sahabatku, Ukasyah adalah ahli syurga. Apa yang Ukasyah lakukan adalah hanya mencari-cari perhatian Rasulullah saja, hanya ingin menyentuh Rasulullah saja, hanya ingin masuk syurga saja. Maka ia melakukan perbuatan seperti itu. Bagaimana dengan kisah sahabat Rasulullah SAW yang lain? Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang kaya raya, miliarder, ternyata menyumbangkan seluruh hartanya, banyak hartanya di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Abdurrahman ini adalah orang yang sangat luar biasa. Datang dari Mekah menuju ke Madinah tidak bawa apa-apa, namun pergi ke pasar dan mengatakan, tunjukkan aku jalan ke pasar. Di pasar itu ia berusaha dengan usaha dari tangannya sendiri. Ia menjadi seorang miliarder. Karena apa? Karena ia menginginkan syurga. Ia menginginkan menjadi dermawan, menjadi orang yang kaya raya. Tapi dengan hartanya ia berharap bahwa ia bisa membantu ke jalan Allah dan masuk ke syurganya Allah. Lihat contoh dari para sahabat-sahabat yang walaupun kita sudah tahu betapa Allah mencintai mereka, tapi mereka tetap terus mencari dan mencuri perhatian Allah dan Rasulullah. Untuk apa? Untuk cita-cita terbesar. Apa cita-cita terbesar? Masuk syurga. Apa cita-cita terbesar? Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di syurga nanti Allah akan membuka tabirnya, membuka penutupnya, dan orang-orang beriman bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kenikmatan yang luar biasa, dan bersama dengan Rasulullah SAW di syurganya Allah. Masya Allah, amin. Jadi amin, ya kalau Rabbal alamin. ibadah jangan pernah puas. Kalau mau sudah puas salat, mati saja. Iya, Astagfirullahaladzim. karena tidak boleh berkata, aku sudah capek salat, aku sudah capek puasa, aku sudah capek masuk Ramadan lagi. Makanya siapa yang bersyukur datangnya Ramadan, insya Allah haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Amin ya Allah, amin. Makanya senang, tinggal 15 hari nih. Amin. 15 hari lagi Amin ya ya Allah. Allah, udah gak kerasa ya, udah gak Allah, sabar ya pengen Allah. Ramadan aja kita. Memang masih sampai umurnya sampai ke segitu. Amin ya Allah, Kan kita doain dong Pak berdoa, Ustaz. Allahumma Ya balikna Allah. Ramadan. Tuh. Kita berdoa semoga disampaikan umur kita sampai Amin. bulan. Amin, Allahumma ya barik Rabbal nabi alamin. raja wasabban wa balikna Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Ramadan. Amin. Amin. Amin, ya Allah amin, ya Rabbal amin, alamin. Ini buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana. Tentang apa? Tentang nafsu. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah banyak maunya. Pak Ustadz nih, sebelum kita lanjut nih Pak Ustadz kajiannya, saya mau nanya Pak Ustadz, saya dengar-dengar dari banyak-banyak orang nih, ini bagaimana tentang hukum? Kalau kita bicara banyak maunya, contoh Pak Ustadz, ada teman saya hidungnya Apa itu? pesek. Aduh, jangan bicara pesek dong. Aku yang kena itu. Enggak, maksudnya hidungnya pesek, dia gak Tapi puas. tunggu. Terus yang dia hidungnya proses pesek, diapain? insya Allah panjang umur. Kenapa? Irit napasnya. Enak aja. Terus kalau Terus tadi hidungnya pesek, Dia terus operasi kenapa? hidungnya jadi mancung karena dia pikir begini dalihnya. Kan Allah kan menyukai kecantikan. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang lebih cantik, Allah juga pasti suka katanya. Allah juga ngerti. Nah itu gimana sebenarnya hukumnya? Ustaz Oke Oki. dulu. Iya memang ya. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi bukan dalam konteks operasi plastik atau apapun itu yang mengganti ciptaan Allah. Dengan dalih apapun itu. Misalnya, aku kan disuruh sama suami harus tetap cantik di depan betul. suami. Jadi operasi nggak apa-apa kan untuk suami. Apapun itu alasan yang merubah ciptaan Allah adalah haram. Tidak diperbolehkan. Kecuali hidungnya rusak. Oh. Pernah nih ada sahabat nih, hidungnya rusak, udah benar-benar udah nggak ada bentuknya lagi Bu, sehingga harus ditambah dengan apa gitu ya, rusak kecelakaan karena apa, sehingga harus ditambahkan sesuatu supaya bentuknya normal lagi, itu Betul. boleh. Dan biasanya orang yang operasi-operasi gigi suka ketagihan Pak Ustadz. Pertama hidung, terus nanti giginya, terus nanti kulitnya jadi Tapi putih. Ustaz, gini Mas Wandi. Kenapa semuanya saya yang Enggak kena? Ustaz Udah itu dari hidung, udah mancung. gigi, kulit lagi. Enggak Ustaz Iya, iya. mancung Kenapa kok. enggak dikasih tinggi aja sekalian? Ustaz mancung kok. Ustaz Makasih mancung, banyak. tapi Terus ke Ustaz dalam. giginya rapi kok. Aduh, Ustaz juga tinggi kok. Makasih. Tapi bohong. Sebentar, saya mau nanya. Saya mau nanya ini Aku dulu. belum jawab. Oh, iya benar-benar. Sebisanya. Iya. Ini Apa? kepada semua orang yang mau merubah ciptaan Allah, silahkan engkau lakukan, tapi tunggu akibatnya akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Nauzubillah, ya Allah. Hei, bagaimana perasaan kita, mana kameranya? Bagaimana perasaan kita kalau kita punya motor dipinjam orang, terus dia rubah-rubah motor kita, terus dikembalikan, marah nggak? Hei, kenapa bannya tinggal satu? Dimodifikasi. Mau sirkus. Modifikasi Ini saya buka jawaban menurut pemikiran kita dulu. Kan? Itu kan ini kan tubuh ini pinjaman Allah. Kalau dirubah-rubah, marah kan yang meminjamkan? Betul. Sama kita itu marah itu. Coba, ini kayaknya IDP nih tadi udah gergetan pengen nanya juga, kasih kesempatan Iya, silakan. makanya nih Pak Ustadz, kalau misalnya kan kita kalau kerja kan pasti punya target dong. Betul. Kan kalau misalnya itu kan target bikin kita tambah semangat kerjanya. Ya Betul. gue bilang tadi kan 24 jam kayak nggak cukup buat Iyalah. kita kayak mau usaha terus biar dapat targetnya. Bagus. Tapi kalau misalnya pas mencapai apa yang kita mau, udah puas kan? Tapi kepengen yang lebih lagi gitu. Jadi kayak biar apa ya? Ada biar kasih senang juga apa yang udah kita capai. Salah nggak ya intinya gitu ya? Gitu. Boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Boleh nggak sih Pak Ustadz? Boleh, sepanjang itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jangan sampai melampaui batas. Anda boleh berpikir untuk loncat ke sana. Siapa yang marahi kau mau loncat? Sepanjang kau sanggup. Betul. Yang jadi masalah kau mau loncat 2 kali lipat. Nah kakimu kecil. Jadi boleh saja ada rencana sepanjang tidak merepotkan, menyusahkan Masya diri. Allah. Hati-hati loh. Intinya gitu boleh asal sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat, boleh, tapi bagi orang-orang yang ambisinya banyak suka tidak memberikan hak pada tubuhnya. Apa itu hak tubuh? Istirahat. Istirahat, itu ada yang waktu namanya. istirahat, ada waktu kerja gitu. Jangan sakit malah nanti repot semuanya. Iya, iya. Tersinggung tetap semuanya nih yang di sini. Kurang ya Termasuk istirahatnya saya. ya? Kurang Udah, cukup ya. Ada telepon masuk Ada sebelum telepon dibahas yuk. masuk. Ada telepon masuk, kita angkat dulu yuk. Padahal aku masih mau ngomong. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Mas? Dengan Windu di Jakarta. Oke Mas Windu, silakan pertanyaannya Mas Windu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Maulana dan Ustaz Joki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau cerita sedikit tentang masalah saya nih. Iya. Saat ini kan kondisinya sedang terlilit hutang. Oh iya. Saya dan istri sama-sama bekerja. Namun saat saya meminta ia untuk membantu saya untuk membantu melunasi hutang, dia angkat tangan. Dan ia pun belakangan susah untuk diminta melayani kebutuhan biologis. Sampai pada akhirnya saya tidak sanggup lagi tinggal serumah
dan memutuskan untuk keluar dari rumah. Padahal saya selalu cerita kalau gaji bulanan saya sudah habis terpotong hutang dan yang cukup memberatkan ya cicilan mobil yang menyedot separuh penghasilan saya. Saya memang mengaku salah tidak dapat berkata tidak untuk permintaan dia dan selalu memaksakan walau uang tidak ada. Oke. Jadi inti pertanyaannya apa Mas Windu? Ya apakah saya salah gitu untuk pergi dari rumah? Tapi saya masih jujur masih berharap kebutuhan rumah tangga saya bersama istri dan anak-anak saya Pak Ya. Ustadz. Dan Di sisi itu lain, saja. istri sudah tidak mau melayani lagi kebutuhan biologis Mas Windu, gitu ya? Betul ya? Ya ogah-ogahan gitu. Jadi Ogah-ogahan, ya. Oke. jadi kayak seperti orang lain susah gitu minta sama istri sendiri gitu. Iya. Padahal udah halal gitu. Oke, coba sekarang kita coba jawab pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Silakan Ustaz Zoki atau Ustaz Bul terlebih dahulu, silakan. Kalau saya gini, ada kebutuhan namanya kebutuhan pokok primer, ada sekunder, dan ada kemewahan. Ingat, kalau tiga-tiga ini dahulukan primer. Kalau memang gara-gara mobil yang membuat orang banyak utang, jual itu mobil. Jual, karena Betul. dia kebutuhan kemewahan. Kan kita bisa naik angkot. Betul. Kalau yang ditanyakan, apakah salah saya meninggalkan rumah? Jawabannya salah. Iya. Karena tidak boleh meninggalkan rumah, artinya tidak boleh menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Masya Allah. Ustaz Kalau Zoki, utang bisa dibayar itu, insya Allah. Betul. Yakin bisa terbayar. Ada silakan solusinya. ditambahkan sedikit. Bapak kalau mau ninggalin rumah beberapa jam ke masjid untuk menenangkan diri, boleh sebentar saja, setelah itu kembali lagi. Tapi kalau sudah berhari-hari jangan Pak, karena sebenarnya perempuan itu tuh gampang luluh. Tinggal kita lemah, tapi lemah lembut ya. Lemah lembut. Kita harus dengan lemah lembut. Tapi kalau dengan kata-kata kasar, kata-kata ketus, nanti dia lebih keras lagi. Nauzubillah, Gitu. Jadi nauzubillah. dengan lembut, mudah-mudahan ditambah dengan doa, Iya. mudah-mudahan bisa melunakkan hati. Kita Oke. kasih semangat buat Pak Mas Windu. Windu ya, Insya Allah iya, Mas terima Windu dan kasih. siapapun yang punya utang, yakin pasti bisa terbayar itu. Betul. Terima kasih banyak pertanyaannya Mas Windu, luar Melayani biasa. itu gimana saja Oki? Masalah masa tidak pelayanan. melayani. Ogah-ogahan melayani kebutuhan biologis itu loh. Jadi saya seperti Oh iya iya. orang lain kayak saya minta-minta gitu loh. Iya, saya paham Pak. Sebenarnya begini, mungkin karena beliau masih kan gini kan, kalau misalnya melakukan ibadah tersebut kan ada hati yang nyaman, suasana yang enak gitu kan Pak, nggak bisa langsung tiba-tiba begitu kan. Motor itu tidak boleh langsung nyala, dipanasin dulu. Sehingga yang harus dilakukan adalah lunakkan dulu hatinya, sembuhkan dulu hatinya, nanti tanpa Bapak minta juga itu sendiri. Iya. Ya gitu, Pak. Dipancing aja, Pak. Kali Tapi aja mau. sembuhkan dulu hatinya, dilembutin Pak, lembutin Iya, iya, aja iya, gitu. betul, Bapaknya betul. ngalah dulu, Perempuan itu- pura-pura ngalah dulu. Perempuan itu gitu. takut melayani, jangan sampai setelah itu minta dibayarin utangnya. Nah, itu ya jadi ya. Mudah-mudahan Mas Windu jelas. Sekarang waktunya kita nih Pak Ustadz mendengarkan kajian dari Pak Ustadz tentang nafsu. Silakan, mohon izin waktunya Pak Ustadz. Jamaah, hidup ini beragam. Hidup ini Allah sudah siapkan. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, kehidupan kita sudah diatur. Ada pemaksaan. Makanya sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan dua, akal dan nafsu. Ketika akal ditanya, siapa aku, siapa kamu? Maka akal berkata, engkau adalah Allah, Tuhanku, aku adalah hambamu. Kemudian ditanya nafsu, siapa kamu, siapa saya? Kata nafsu, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Dua sisi inilah. Malaikat dikasih akal, binatang dikasih nafsu, tapi manusia diberikan dua-duanya, akal dan nafsu. Kelebihan manusia atas malaikat karena memiliki nafsu. Kelebihan manusia atas binatang karena punya akal. Kalau begitu, ada apa dengan nafsu? Bisa mengangkat, bisa merendahkan. Makanya kali ini kita akan mengkaji tentang nafsu. Nafsu itu pemicu. Nafsu itu pemaksa. Nafsu itu adalah gas. Justru kita butuh nafsu. Sehingga jangan mematikan nafsu. Nafsu tidak dimatikan, tapi dikendalikan. Nafsu bagaikan kuda, tidak dilepas tapi diikat, dipegang. Haram hukumnya mengkebiri. Tidak.
Justru ketika kita bisa mengendalikan nafsu, disitulah hebatnya kita. Siapa orang kaya? Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Siapa orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang merasa kurang. Sekalipun kau banyak uang, banyak harta, tapi kalau merasa kurang, engkaulah orang termiskin. Sebaliknya, ada orang tidak punya apa-apa, tapi dia kaya, kaya dengan hatinya, puas dengan kehidupannya, bahagia bersama keluarganya, tidak butuh macam-macam, tidak memaksakan suaminya semacam-macamnya. Ada orang naik motor, bahkan ada yang naik sepeda, senyum bahagia tertawa bersama pasangannya. Tapi betapa banyak orang naik mobil yang mahal, berduaan sama suami dan istrinya, tapi yang terjadi tidak bersapaan di dalam mobil, bermusuhan. Ada orang tinggal di gubuk yang miskin, yang mungkin orang berkata kasihan sekali rumahnya, tapi di dalamnya ada suara tawa dan canda anak-anaknya. Sebaliknya ada rumah besar, sunyi senyap. Anaknya kemana? Gak pulang. Suaminya mana? Gak tahu kemana. Istrinya mana? Gak tahu. Gersang. Kalau begitu, kembali pada diri kita, puas gak? Makanya kekayaan itu dimiliki atas 3: merasa puas, syukur, damai. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu Bu. Wah, luar biasa kajian dari Pak Ustadz Maulana. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masih di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, banyak maunya. Alhamdulillah sekarang waktunya kita menarik kesimpulan atau kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Mohon izin waktunya, silakan Ustaz Zaki dan Pak Ustadz. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Apa itu? Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa kita berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk, semoga Allah berikan petunjuk bagi kita, ketakwaan, afaf atau iffah. Apa itu? Menjaga diri untuk perbuatan-perbuatan yang haram, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian wal ghina. Apa itu maksudnya? Merasa puas tidak hanya dari manusia, tapi cukup puas, hanya puas karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan orang lain tapi butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalan dunia, menghadap ke bawahlah kamu, supaya engkau merasa syukur dan puas akan hidupmu, karena engkau melihat ke bawah. Tapi persoalan akhirat, menghadap ke ataslah. Sesungguhnya saya telat. Kalau begitu tidak ada kata terlambat. Kalau memang Anda ketinggalan ibadah, masih ada ibadah selanjutnya, sehingga pintu surga ada 8, supaya kita bisa meraih salah satu di antara ke-8 itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustaz Zaki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat IDP yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Boleh kesini sama-sama. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita minta Nas untuk menyanyikan sebuah lagu. Silakan Nas. Sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang
miliarder ternyata menyumbangkan seluruh hartanya, banyak hartanya di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Abdurrahman ini adalah orang yang sangat luar biasa. Datang dari Mekah menuju ke Madinah tidak bawa apa-apa, namun pergi ke pasar dan mengatakan, tunjukkan aku jalan ke pasar. Di pasar itu ia berusaha dengan usaha dari tangannya sendiri. Ia menjadi seorang miliarder karena apa? Karena ia menginginkan surga. Ia menginginkan menjadi dermawan, menjadi orang yang kaya raya. Tapi dengan hartanya ia berharap bahwa ia bisa membantu ke jalan Allah dan masuk ke surganya Allah. Lihat contoh dari para sahabat-sahabat yang walaupun kita sudah tahu betapa Allah mencintai mereka, tapi mereka tetap terus mencari dan mencuri perhatian Allah dan Rasulullah. Untuk apa? Untuk cita-cita terbesar. Apa cita-cita terbesar? Masuk surga. Apa cita-cita terbesar? Memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di surga nanti Allah akan membuka tabirnya, membuka penutupnya, dan orang-orang beriman bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kenikmatan yang luar biasa, dan bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Masya Allah, amin. Jadi Amin ya kalau Rabbal Alamin. ibadah jangan pernah puas. Kalau mau sudah puas salat, mati saja. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh berkata, aku sudah capek salat, aku sudah capek puasa, aku sudah capek masuk Ramadan lagi. Makanya siapa yang bersyukur datangnya Ramadan, insya Allah haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Amin ya Allah, amin. Makanya senang, tinggal 15 hari nih. Amin. 15 hari lagi Amin ya Allah. ya Allah, udah gak kerasa ya, udah gak sabar pengen Ramadan aja kita. Memang masih sampai umurnya sampai ke segitu. Amin ya Allah, Kan kita doain berdoa, Pak Ustaz, Allahumma ya balikna Allah. Ramadan. Tuh. Kita berdoa semoga disampaikan umur kita sampai Amin. bulan. Amin, Allahumma ya barik Rabbal nabi alamin. raja wasabban wa balikna Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Ramadan. Amin. Amin. Amin ya Allah amin, ya Rabbal amin, Alamin. Ini buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana. Tentang apa? Tentang nafsu. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah banyak maunya. Pak Ustadz nih, sebelum kita lanjut nih Pak Ustadz kajiannya, saya mau nanya Pak Ustadz, saya dengar-dengar dari banyak-banyak orang nih, ini bagaimana tentang hukum? Kalau kita bicara banyak maunya, contoh Pak Ustadz, ada teman saya hidungnya Apa itu? pesek. Aduh, jangan bicara pesek dong. Aku yang kena itu. Enggak, maksudnya hidungnya pesek, dia gak Tapi puas. tunggu. Terus yang nggak puas hidungnya terus pesek, diapain? insya Allah panjang umur. Kenapa? Irit napasnya. Enak aja. Terus kalau Terus tadi hidungnya pesek, Dia terus operasi kenapa? hidungnya jadi mancung karena dia pikir begini dalihnya. Kan Allah kan menyukai kecantikan. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang lebih cantik, Allah juga pasti suka katanya. Allah juga ngerti. Nah itu gimana sebenarnya hukumnya? Ustaz Oki. Oke dulu. Iya memang ya. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi bukan dalam konteks operasi plastik atau apapun itu yang mengganti ciptaan Allah dengan dalih apapun itu. Misalnya, aku kan disuruh sama suami harus tetap cantik di depan betul. suami. Jadi operasi nggak apa-apa kan untuk suami. Apapun itu alasan yang merubah ciptaan Allah adalah haram, tidak diperbolehkan. Kecuali hidungnya rusak. Oh. Pernah nih ada sahabat nih, hidungnya rusak, udah benar-benar udah nggak ada bentuknya lagi Bu, sehingga harus ditambah dengan apa gitu ya, rusak kecelakaan karena apa, sehingga harus ditambahkan sesuatu supaya bentuknya normal lagi, itu Betul. boleh. Dan biasanya orang yang operasi-operasi gigi suka ketagihan Pak Ustadz. Pertama hidung, terus nanti giginya, terus nanti kulitnya jadi Tapi putih. tapi Ustaz, gini Mas Fadli. Kenapa semuanya saya yang Enggak Ustaz, Ustaz Udah itu dari hidung, udah mancung. gigi, kulit lagi. Enggak Ustaz mancung Kenapa kok. enggak Ustaz, dikasih tinggi aja sekalian? Ustaz mancung kok. Ustadz Makasih mancung, banyak. tapi Terus ke Ustaz dalam. giginya rapi kok. Aduh, Ustaz juga tinggi kok. Makasih. Tapi bohong. Sebentar, saya mau nanya. Kamu nanya ini dulu. Jawab. Oh, iya benar-benar. Sebisanya. Iya. Ini Apa? kepada semua orang yang mau merubah ciptaan Allah, silahkan engkau lakukan, tapi tunggu akibatnya akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Nauzubillah ya Allah. Hei, bagaimana perasaan kita, mana kameranya? Bagaimana perasaan kita kalau kita punya motor dipinjam orang, terus dia rubah-rubah motor kita, terus dikembalikan, marah nggak? Hei,
kenapa bannya tinggal satu? Dimodifikasi. Mau sirkus. Modifikasi. Ini saya buka jawaban menurut pemikiran kita dulu. Kan? Itu kan ini kan tubuh ini pinjaman Allah. Kalau dirubah-rubah marah kan yang meminjamkan? Betul. Sama kita itu marah itu. Coba, ini kayaknya IDP nih tadi udah gergetan pengen nanya juga, kasih kesempatan silakan. Makanya nih, Pak Ustadz. Kalau misalnya kan kita kalau kerja kan pasti punya target dong. Betul. Karena kalau misalnya itu kan target bikin kita tambah semangat kerjanya. Ya Betul. bilang tadi kan 24 jam kayak nggak cukup buat Iyalah. kita kayak mau usaha terus biar dapat targetnya. Bagus. Tapi kalau misalnya pas mencapai apa yang kita mau, udah puas kan? Tapi kepengen yang lebih lagi gitu. Jadi kayak biar apa ya? Ada biar kasih seneng juga apa yang udah kita capai. Salah nggak ya intinya gitu ya? Gitu. Boleh nggak sih nggak apa-apa? Boleh nggak sih Pak Ustadz? Boleh, sepanjang itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jangan sampai melampaui batas. Anda boleh berpikir untuk loncat ke sana. Siapa yang marahi kau mau loncat? Sepanjang kau sanggup. Betul. Yang jadi masalah kau mau loncat 2 kali lipat. Nah kakimu kecil. Jadi boleh saja ada rencana sepanjang tidak merepotkan menyusahkan Masya diri. Allah. Hati-hati loh. Intinya gitu boleh asal sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat, boleh. Tapi bagi orang-orang yang ambisinya banyak suka tidak memberikan hak pada tubuhnya. Apa itu hak tubuh? Istirahat. Istirahat, itu ada yang waktu namanya. istirahat, ada waktu kerja gitu. Jangan sakit malah nanti repot semuanya. Iya, iya. Tersinggung tetap semuanya nih yang kesini kayaknya. Kurang ya Termasuk istirahatnya saya. ya? Kurang Udah saya cukup istirahatnya. Ada telepon masuk Ada sebelum telepon dibahas yuk. masuk. Ada telepon kita angkat dulu yuk. Padahal aku masih mau ngomong. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Mas? Dengan Windu di Jakarta. Windu tuh Oke Mas Windu, silakan pertanyaannya Mas Windu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Maulana dan Ustaz Joki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau cerita sedikit tentang masalah saya nih. Iya. Saat ini kan kondisinya sedang terlilit hutang. Oh iya. Saya dan istri sama-sama bekerja. Namun saat saya meminta ia untuk membantu saya untuk membantu melunasi hutang, dia angkat tangan. Dan ia pun belakangan susah untuk diminta melayani kebutuhan biologis. Sampai pada akhirnya saya tidak sanggup lagi tinggal serumah dan memutuskan untuk keluar dari rumah. Padahal saya selalu cerita kalau gaji bulanan saya sudah habis terpotong hutang dan yang cukup memberatkan ya cicilan mobil yang menyedot separuh penghasilan saya. Saya memang mengaku salah tidak dapat berkata tidak untuk permintaan dia dan selalu memaksakan walau uang tidak ada. Oke. Jadi inti pertanyaannya apa Mas Windu? Ya apakah saya salah gitu untuk pergi dari rumah? Tapi saya masih jujur masih berharap keutuhan rumah tangga saya bersama istri dan anak-anak saya Pak Ya. Ustadz. Dan Di sisi itu saja. lain, istri sudah tidak mau melayani lagi kebutuhan biologis Mas Windu, gitu ya? Betul ya? Ya, ogah-ogahan gitu. Jadi, Ogah-ogahan, ya. Oke. jadi kayak seperti orang lain susah gitu minta sama istri sendiri gitu. Iya. Padahal udah halal gitu. Oke, coba sekarang kita coba jawab pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Silakan Ustaz Zoki atau Ustaz Bul terlebih dahulu, silakan. Kalau saya gini, ada kebutuhan namanya kebutuhan pokok primer, ada sekunder dan ada kemewahan. Ingat kalau tiga-tiga ini dahulukan primer. Kalau memang gara-gara mobil yang membuat orang banyak utang, jual itu mobil. Jual karena Betul. dia kebutuhan kemewahan. Kan kita bisa naik angkot. Betul. Kalau yang ditanyakan apakah salah saya meninggalkan rumah? Jawabannya salah. Iya. Karena tidak boleh meninggalkan rumah, artinya tidak boleh menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Masya Allah. Ustaz Kalau Zoki, utang bisa dibayar itu insya Allah. Betul. Yakin bisa terbayar. Ada silakan solusinya. Ditambahkan sedikit. Bapak kalau mau ninggalin rumah beberapa jam ke masjid untuk menenangkan diri, boleh sebentar saja, setelah itu kembali lagi. Tapi kalau sudah berhari-hari jangan Pak, karena sebenarnya perempuan itu tuh gampang luluh, tinggal kita lemah, tapi lemah lembut ya. Lemah lembut. Kita harus dengan lemah lembut. Tapi kalau dengan kata-kata kasar, kata-kata ketus, nanti dia lebih keras lagi. Nauzubillah, Gitu. Jadi nauzubillah. dengan lembut, mudah-mudahan ditambah dengan doa, Iya. mudah-mudahan bisa melunakkan hati. Kita Oke. kasih semangat buat Pak Windu. Mas Windu ya, Insya Allah iya, Mas terima Windu dan kasih. siapapun yang punya utang yakin pasti bisa terbayar itu. Betul. Terima kasih banyak pertanyaannya Mas Windu, luar Melayani biasa. itu gimana saja Oki? Masalah masa tidak pelayanan. melayani. Ogah-ogahan melayani kebutuhan biologis itu loh. Jadi saya seperti Oh iya iya.
orang lain kayak saya minta-minta gitu loh. Iya, ya, saya paham Pak. Sebenarnya begini, mungkin karena beliau masih kan gini kan, kalau misalnya melakukan ibadah tersebut kan ada hati yang nyaman, suasana yang enak gitu kan Pak, nggak bisa langsung tiba-tiba begitu kan. Motor itu tidak boleh langsung nyala, dipanasin dulu. Sehingga yang harus dilakukan adalah lunakan dulu hatinya, sembuhkan dulu hatinya, nanti tanpa Bapak minta juga itu sendiri. Iya. Ya, gitu, Dipancing-pancing Pak. aja, Pak. Dipancing, tapi Kali aja mau. sembuhkan dulu hatinya, dilembutin Pak, lembutin Iya, aja iya, gitu. betul. Bapaknya ngalah dulu, Perempuan itu- pura-pura ngalah dulu. Perempuan itu gitu. takut melayani, jangan sampai setelah itu minta dibayarin utangnya. Itu ya, jadi ya. Mudah-mudahan Mas Windu jelas. Sekarang waktunya kita nih Pak Ustadz mendengarkan kajian dari Pak Ustadz tentang nafsu. Silakan, mohon izin waktunya Pak Ustadz. Jamaah, hidup ini beragam. Hidup ini Allah sudah siapkan. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, kehidupan kita sudah diatur. Ada pemaksaan. Makanya sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan dua, akal dan nafsu. Ketika akal ditanya, siapa aku, siapa kamu? Maka akal berkata, engkau adalah Allah, Tuhanku, aku adalah hambamu. Kemudian ditanya nafsu, Mana tetap di Islam itu indah. jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang yang menuhankan hawa nafsunya. Ketika orang menuhankan hawa nafsunya, maka ketika itulah Allah menutup hatinya, Allah menutup pendengarannya, Allah tutupi juga matanya serta hatinya dalam melihat kebaikan. Ketika mereka menuhankan hawa nafsunya, mereka lupa bahwa mereka berasal daripada tanah. Apakah mereka tidak berpikir? Sadaqallahul azim. Membahas mengenai bahayanya kalau kita tidak pernah merasa puas, itu ternyata banyak sekali. Adalah tabiat manusia untuk tidak merasa puas dalam segala hal. Sudah memiliki satu harta, Ustadz sudah jelaskan tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan beberapa riwayat lainnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan dua lembah yang berisi emas, niscaya kita pasti akan memerlukan lembah yang lain. Sampai kemudian kita dalam perut kita ini berisi tanah, atau tadi Ustaz menjelaskan dalam kondisi yang sudah mati, baru tidak menginginkan apa-apa lagi. Menginginkan satu harta tidak cukup, pasti ingin harta berikutnya, pasti ingin harta berikutnya. Punya satu anak nggak cukup, pasti pengen anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Pengen sudah sampai ke satu jabatan tertentu nggak cukup, jabatan satu lagi, jabatan satu lagi. Sudah dapat pekerjaan yang satu nggak cukup, pengen lagi terus. Tapi ada juga loh yang nggak puas, yang boleh apa itu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus nggak puas, harus haus dengan ilmu. Tapi lebih daripada itu, selain daripada itu, kalau seandainya tidak pernah merasa puas, ini bahaya. Apalagi soal harta. Makanya dikatakan,
Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wa qanatiril muqantarah. Apa maksudnya di situ? Bahwa Allah ini menjadikan indah pandangan kita dengan apa? Dengan wanita. Makanya hati-hati laki-laki, pertama kali godaannya wanita. Kemudian dengan anak-anak. Kemudian dengan harta. Ini nih, 3 hal ini yang paling membahayakan bagi diri kita kalau kita tidak pernah merasa puas dengan itu. Orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan hartanya, bahayanya adalah kalau dia tidak lagi taat kepada Allah, kalau dia lagi tidak takut kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Makanya banyak kasus-kasus korupsi. Yang dihukumnya cuma sebentar ya Bu. Kalau uangnya banyak hukumnya cuma sebentar. Selamat di dunia ya, tapi di akhirat nggak selamat, hati-hati. Ya, masalah korupsi banyak sekali. Kalau orang-orang kecil nggak korupsi, korupsinya paling cuma ngambil 1.000, 2.000, tetap aja dosa namanya ya. 1.000, 2.000 tetap aja dosa. Korupsinya orang-orang gede dengan nilai yang sangat banyak, kemudian ia berikan harta haram itu kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Maka hati-hati, dijadikanlah mereka bahan bakar api neraka. Anak istrinya nggak tahu apa-apa, tapi ikut juga kena dosanya. Ngeri nggak? Ngeri. Karena apa? Karena nggak puas soal harta. Perasaan udah kaya, tapi kita ngelihatnya kaya, tapi dirinya nggak puas. Mencari-cari, tadi luar biasa surat Al-Jathiyah dibacakan oleh Ustadz Syams. Mengenai orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Orang-orang yang nggak pernah merasa puas terutama soal harta, apalagi sampai menempuh jalan yang batil, jalan yang rusak, jalan yang salah, adalah menuhankan hawa nafsunya. Manusia itu luar biasa, diberikan apa? Akal, pikiran, hati, nurani, hawa nafsu. Nggak seperti malaikat yang imannya stabil terus. Nggak seperti jin yang memang hawa nafsunya yang memang keburukannya terus. Tapi manusia ini diberikan 2 pilihan. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Terserah milih yang mana. Yang jelas setiap hari kita doa terus sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, senantiasakan berikan kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena manusia ini kadang belok kanan, kadang belok kiri, belok kanan, belok kiri. Temenan sama yang buruk, belok dia dikit. Temenan sama yang baik, belok dia sama yang kanan. Makanya hati-hati, bergaul itu luar biasa. Bergaul ini membawa pengaruh yang hebat sekali. Yang tadinya nih, anak-anak yang kuliah tadi ya. Siapa namanya Mas? Bayu. Anak-anak kuliah biasanya idealis nih. Idealis. Tapi setelah masuk dunia kerja, welcome to the jungle. Tuh, bener nggak? Nanti nggak tahu nih kalau udah masuk dunia kerja, yang namanya korupsi banyak, yang namanya orang-orang cari muka banyak. Tuh hati-hati. Kalau tidak punya iman yang kokoh, nanti ia memperturutkan hawa nafsu, apalagi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Hati-hati, bisa jatuh. Hebat di dunia, hebat di mata manusia, punya kedudukan di mata manusia, tapi tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hawa nafsunya diperturutkan terus. Bapak-bapak, hati-hati. Ada 3 ujian bagi bapak-bapak. Harta, tahta, wanita. Harta nggak cukup, tahta nggak cukup. Udah dapat harta, udah dapat tahta, wanita. Istri solihah ada di rumah, tapi nyari yang haram. Yang haram itu yang enak-enak ya. Benar nggak Bu? Kalau yang haram tuh penasaran, kalau halal mah udah biasa. Kalau yang haram itu yang bikin penasaran tuh. Makanya hati-hati godaan setan tuh. Makanya hati-hati orang-orang yang sudah menikah tapi kemudian berzina, hukumannya jauh lebih besar daripada gadis dan bujang, gadis dan lajang. Hukumannya adalah dirajam. Kemudian apa itu dirajam? Dikubur sampai leher, kemudian dilempari batu sampai mati. Karena sudah ada yang halal di rumah, dia cari yang haram, memperturutkan hawa nafsunya. Kalau istriku mah udah bosen gitu. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Untuk orang-orang yang sudah punya jabatan, banyak ya Bu ya yang terjatuh ya. Kenapa bisa terjatuh? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dan karena dia sudah merasa tinggi, tidak lagi membutuhkan Allah. Ternyata benarlah Allah menguji kita dalam keburukan dan dalam kesenangan. Banyak orang terjatuh justru karena kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika dia miskin, dia taat banget. Justru ketika dia miskin, dia banyak doa sama Allah. Giliran sudah kaya, dia lupa sama Allah. Waduh. Banyak begitu. Makanya kata Allah, udah deh, makanya kamu miskin aja. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita ngerasa, aduh miskin banget, mungkin itu yang terbaik untuk kita. Giliran kita kaya, kita lupa sama Allah. Nauzubillah. Belajarlah menjadi orang miskin. Kalau untuk jadi orang kaya, nggak usah dipelajari. Iya betul Pak Ustadz. Belajar untuk makan, ngapain mau dipelajari untuk makan? Tapi belajar lapar. Iya, belajar susah, belajar derita. Kesenangan tidak usah dipelajari. Makanya kita diajari untuk berpuasa, menahan nafsu, mengendalikan nafsu.
Tapi kita bicara tentang banyak maunya ini kan bicara manusia ini kan pasti punya cita-cita. Kalau cita-cita ya punya boleh, Mas ambisi Fadli. ya, boleh Boleh gitu ya. punya Boleh. cita-cita sepanjang kita memiliki apa yang mau diciptakan, bahannya. Nah, Betul. Jangan Anda mau bikin sayur, terus Anda tidak punya bahannya. Tapi Mau kita masak sayur, baru tidak ada bahannya. Jangan Mimpi kali gini, ya. jangan punya cita-cita tapi tidur mulu. Oh cita-citaku ini, cita-citaku tidur yang lama. Ada yang mau Aduh, jadi parah. menteri, tidak kuliah, tidak kerja. Bagaimana ceritanya? Nah kan repot. Sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol dulu coba sama IDP. IDP ini kan Iya. boleh dibilang kan pasti dong punya cita-cita, punya ambisi. Ambisinya pengen jadi penyanyi go internasional. Sudah. Iya sampai latihan dance di luar negeri yang saya dengar. Saya fansnya juga. Iya Bisa betul jadi Pak. Pak Ustadz. Makanya kan Apa fansnya Iya. sahabat apa? Teman terindah. Teman terindah. Oh, jadi teman terindah. Aku teman terindah. ada yang terindah, ada yang terburuk sih. udah internasional kan? Udah internasional. Masih di sini lah. Aku juga kan orang yang nggak muluk-muluk yang pasti. Tapi minta doa dong. Ini kan Iya, jemaah pasti. Islam tuh ini banyak banget. Hari ini Nisfu Saban loh. Oh Iya. kemarin. Pernah 15 ngerasa- Saban. Yang mau minta silakan minta cita-citanya. Amin. Pernah ngerasa ini nggak ada sesuatu yang nggak kesampaian terus aduh pengen kejar gitu. Iya sih kalau misalnya pas di karir ini pastinya kalau misalnya pas lagi keluarin album gitu kan biasanya tuh kepengen pencapaiannya tuh kayak album pertama jadi makanya dikejar banget gimana caranya itu berarti promonya harus lebih kencang lagi gitu kan jadi memang ekstra harus usaha yang lebih apa ya berasa usahanya lebih kayak berasa tenaganya lebih keluar lagi Harus gitu. harus pasti kesampaian gitu. atau enggak? Sebisa mungkin memang kita harus apa ya lakuin secara maksimal juga sih. Pokoknya Pernah intinya nggak sih? harus kesampaian gitu ya. Harus. Pernah nggak sih ngerasa gini, aduh 24 jam ini nggak cukup banget buat aku. Biasanya orang-orang yang ambisinya banyak nih Mas Iya. Fadli, yang cita-citanya banyak, itu kan waktu tuh sangat berharga banget. Betul. Jadi pernah nggak ngerasa 24 jam ini nggak cukup nih buat aku untuk aku belajar, untuk aku latihan? Pastinya kalau misalnya untuk latihan apalagi ya itu tuh aku biasanya tuh sering banget. Ya udah digunain seini mungkin kalau Masya Allah namanya ya. waktu kan. Tapi kan kalau bicara mengejar cita-cita itu gak gampang. Ini sempat IDP ini dibilang plagiatnya Agnes Mo katanya karena pengen Iya. dance di luar negeri gitu segala macam, Iya. pengen latihan di luar negeri. Itu nanggepin hal kayak gitu kayak gimana berarti? Ya udah kan itu kan namanya masyarakat Indonesia yang dimana kan kadang-kadang mereka itu kalau sudah mencintai seseorang kan kadang-kadang pakai kacamata kuda gitu nggak melihat kanan kirinya dan yang melihat hanya satu sisi bahwa dialah yang istilahnya yang punya yang menciptakan padahal kan nggak seperti itu banyak juga kok di مولاي صل وسلم
Bukan itu. Bukan. Alhamdulillah itu yang pertama. Kalau udah ketemu Ustadz Maulana mau ngapain lagi, Bu? Foto-foto ya. Ya, Foto-foto. Kalau udah mau foto-foto ngapain lagi? Mau kirim-kirim salam. Kalau udah kirim-kirim salam, Ya selesai. selesai. Masa segitu doang? Yakin? Insya Allah. Coba saya tanya yang Jangan lain. pancing dia Coba. buat minta duit sama saya. Coba ibu duduk lagi, ibu duduk lagi. Saya coba cari yang lain. Saya tanya yang lain. Coba nih, yang jujur-jujur. Nih, coba anak muda laki-laki sini. Coba sini Mas, saya pakai kacamata. Saya pengen tahu. Mas punya kemauan apa, Mas? Alhamdulillah banyak. Iya, alhamdulillah banyak. Kamu juga tahu. Orang juga udah tahu banyak apaan. Contohnya coba. Pasti ini contoh anak muda yang punya list. Internasional. Biar namanya cita-cita, biar aja Mas. Setelah jadi penyanyi internasional terus pengen ngapain? Almarhum. Belum. Belum juga ngerasain. Pertama Tapi dulu. Eh, Punya TV. Punya perusahaan. belum. Kan masih proses. Menteri Ekonomi kita, Menteri. Udah punya perusahaan dulu ya, punya TV Tapi dulu. yang jelas gini, orang besar itu pasti punya cita-cita yang Punya besar. cita-cita yang Berarti besar. jalan orang besar. Terus kalau udah jadi menteri pengen ngapain lagi? Pengen majuin negara Indonesia bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalau Indonesia udah lebih baik di masa yang akan datang terus pengen apa lagi? Semua orang pasti ingin menjadi diri yang terbaik, maka lakukannya terus untuk menjadi yang terbaik. Oh, wah, ini cita-citanya banyak banget. Terima kasih banyak. Namanya siapa, Mas? Bayu Pratama. Bayu Dan Pratama. ujung-ujungnya masuk neraka gitu. Ustaz, Harusnya Astagfirullahaladzim. itu cita-cita tertinggi itu masuk surga. Iya. Kalau masuk surga itu ntar kan kita udah kontek-kontekan sama Allah kemarin. Ya Allah, nggak boleh sembarangan ngomong. Merasa yakin masuk surga. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Bayu. Ini cita-citanya dia mulia, tapi kasihan terakhirnya mati masuk neraka. Enggak gitu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Semua orang akan masuk surga insya Allah. Betul, amin. Cuma dicuci dulu, Ustaz. Dicuci di mana, Ustaz Zoki? Dicuci dulu dosa-dosanya banyak nggak? Kecuali dia syahid, syuhada langsung meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa Dicucinya di mana? Dicucinya ya di mana, Ustaz? Ada yang dicuci di dunia. Nyicip Ada di dulu dunia. lah, nyicip dulu. Aku nggak mau Aku mau nyicip nggak mau dulu nyicip. panasnya Iya, api aku neraka. juga nggak mau. Yaudah kita mulai aja yuk. Hari ini kita angkat temanya adalah banyak maunya. Siapa Masya yang banyak Allah. maunya? Semua orang Pak Ustadz udah punya rumah satu. Mau Soalnya nambah dia rumah abis dua. punya Saya- rumah dengan kolam renang apalagi maunya? Habis punya rumah dan kolam renang, saya pun punya kebun. Oh, abis kebun apa? Habis punya kebun, saya pengen punya pulau. Makin Iya. banyak. Iya benar. Ya Allah. Habis itu dia dimasukkan di dalam pulau. Enak aja, astagfirullahaladzim, jangan gitu Pak Ustadz. Sekarang langsung aja kita mulai daripada makin ngelantur. Pak Ustadz mohon izin Pak Ustadz. Kenapa manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang namanya manusia. Tuh 2, 3. Sepanjang dia adalah manusia, pasti banyak keinginan. Sepanjang dia adalah makhluk, pasti dia punya banyak kebutuhan. Dan selama dia hidup, selama itu dia masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang namanya kebutuhan hidup. Makanya manusia tidak akan ada habis-habisnya dalam artian keinginannya. Sudah dapat 1 lembah, dikasih 2 lembah yang berisi harta, pasti dia minta lembah berikutnya lagi. Dikasih gunung berisi emas, dia akan minta lagi terus. Sepanjang mulutnya masih menganga. Kecuali kalau sudah merem matanya, sudah tutup mulutnya, tidak akan minta lagi itu. Kenapa? Karena manusia tidak berhenti kebutuhannya. Baik itu kebutuhan untuk dirinya, kebutuhan untuk orang-orang di sekitarnya, dan kebutuhan orang-orang dalam artian yang akan ditujunya. Iya, kenapa? Karena manusia punya jiwa sosial. Mungkin dia cari nafkah bukan buat dirinya, tapi buat orang-orang di sekitarnya. Iya. Rencana-rencana yang kita tarapkan insya Allah mudah-mudahan bagus. Cita-cita kalau engkau setinggi langit. Supaya kalau kamu jatuhnya ke bintang. Dekat itu, aman sudah.
Kata Nabi, mintalah masuk surga Firdaus. Jangan minta surga, ya Allah masukkan aku di surga biar pinggirnya saja. Jangan. Tidak apa-apa rencana kita bagus, tinggi. Cuman dalam artian jadikan dunia ini adalah pijakan untuk menuju dalam hal kebaikan. Jangan sampai banyak orang terlalu banyak keinginannya sehingga merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, memperbudak dirinya. Menjadilah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan. Jangan sampai engkau mencari uang untuk pengobatan nanti kelak engkau di masa depan. Atur pola hidupmu, ambil haknya tubuhmu, kasih haknya Allah. Dan silakan kalau kau mau cari dunia, tapi dunia hanya mataul gurur, kesenangan yang sementara. Insya Allah kita akan mati, tapi tunggu dulu, jangan mati meninggalkan hutang. Makanya jangan berhutang. Jangan mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Makanya persiapkan. Bagus cita-citanya, saya senang sekali tadi. Tapi pertanyaannya, sudah nikah enggak? Baik, berarti belum. tidak ada cita-citanya menikah. Bener-bener Pak Ustadz. Bener. Ada. Lewatan. Punya rumah, punya harta, punya jabatan, belum nikah, miskin. Ciri-ciri laki-laki pelit adalah mau mengambil hartanya sendiri, tidak mau membagi-bagi. Ketika orang memiliki dirinya sendiri, maka pasti dia akan memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika dia sudah punya pasangan, akan memberikan kebutuhan sesama pasangannya juga. Dan apalagi kalau memiliki anak, insya Allah rencananya jangka panjang untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Betul. Makanya orang yang tidak menikah, orang yang tidak punya keluarga, itu tidak ada rencana-rencana yang makanya tidak berkah hidupnya. Nauzubillah, ya Allah. Kalau Ustaz Oki sudah punya suami, Amin. sudah punya anak, Amin. Padli alhamdulillah, Alhamdulillah. mungkin beberapa tahun lagi punya cucu. Iya benar, amin, amin, iya benar. Punya cucu. Benar, amin. Beberapa tahun itu kan bisa 20 tahun lagi. Rafa sudah umur berapa? Mau tahun ini 15 tahun. 15 tahun berarti 10 tahun lagi kan? Iya betul. Kalau mengikuti jejak ayahnya 25 tahun menikah kan? 23 saya. Oh berarti Nyampe. berarti aman lah. Alhamdulillah. Ini buat jamaah di studio yang di rumah, barusan kita baru mendengar tausiah Pak Ustadz tentang kenapa manusia tidak pernah merasa puas. Setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Ustazah Oki nih, tentang apa bahayanya kalau kita tidak pernah merasa puas. Makanya jangan kemana-mana. Luar sana yang seperti itu, dan memang di sebelum-sebelumnya juga banyak juga yang penyanyi yang ngedance juga. Betul. Cuman ya udah aku nyikapinnya dengan nyantai aja sih sekarang. Kalau dulu sih mungkin waktu awal-awal kayak aduh kok bete sih, merasa kayak mau mundur. Tapi lama-lama ngapain? Justru aku harus tunjukin ke mereka bahwa aku nggak bisa mundur dengan kata-kata mereka. Gitu. Dan bukan berarti juga kalau misalnya harus bekerja keras dan ingin juga maksimal jadi plagiat seseorang ya, berarti Enggak, kan iya. itu kan. Jadilah diri sendiri, itu sih intinya. Karena memang kita kan punya ciri sendiri ya. Tepuk gitu. tangan Bu. Ini luar biasa. Gak usah, orang itu pasti ada aja omongannya Bu, ya kan. Pastilah. Namanya kita lagi usaha. Pokoknya Benar. jangan dengarkan kata orang. Betul. Bergeraklah dengan diri kita sendiri, ya. Masya Allah. Anjing menggonggong, kafilah Berlalu. Ini buat Sudah. jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga nih untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana agar kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tapi sebelumnya nanti akan ada penampilan dari Indah Dewi Pertiwi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus
serpihan hidupku, kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Boleh semuanya nyanyi? Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Aduh, Masya Allah. Ini teman terindah, teman terindah, Masya Allah. Gini, Bagus. kalau aku- Suaranya bagus kalau- banget teman terindah. Kalau aku nyanyiin syairnya ini mengarahnya kepada Allah. Iya, betul. Jadi apapun pokoknya dari timur ke barat semuanya cintaku hanya kepada Allah. Masya Allah. Ini kan tergantung orang mempersepsikan. Iya, Seharusnya lagu kita itu harus begitu. ingatnya kepada Allah semuanya. Larinya kepada Allah. Jadi ini syiar juga Pak Ustadz ya kalau bicara lagu ini Pak Ustadz ya. Karena lagu itu kan tujuannya. identik dengan 3 hal. Buat yang di rumah juga kadang-kadang oh kenapa nyanyi ya? Nah, identik dengan 3 hal. Yang pertama adalah termasuk adalah syairnya. Syair-syairnya dulu dilihat apa makna di baliknya. Liriknya harus yang Liriknya harus baik-baik. Yang bagus. baik. Kemudian mohon maaf musiknya apa maksud, jangan sampai ada musik-musik yang mengandung maaf melupakan Allah. Dan yang ketiga adalah orangnya. Oh gitu. Orangnya berarti cara menyanyi sama Cara goyangannya menyanyinya. ya Ustadz. Cara nyanyinya, cara goyangannya. Kalau yang nggak boleh gimana Cara Ustadz? Cara goyangannya? nyanyinya gimana Ustadz? Yang nggak boleh. Saya nggak ikut. Cara goyangannya. Karena di sebelah kanan saya lebih tahu. Oh iya. Apalagi kalau suaranya jelek bingung usah nyanyi. Mas Fadli, Aduh. Hah? Kenapa Ustadz? itu keren banget loh Apa di tuh? lagunya. Kenapa Ustadz? Soalnya ada Liriknya ya? ayatnya. Ada ayatnya, Ada ada Apa itu? ayatnya. Apa itu? Apa? Coba. Ayo, anggota Coba, teman coba. terindah juga dia. Coba biar ayatnya apa ayatnya biar Mana tadi dijelasin. dari ufuk timur sampai Tahu nggak ufuk beliau ini Hafiz Barat. 30 juz loh, Masya Allah. Iya luar biasa banget ya. sesuai dengan ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, dari timur ke barat itu ada Allah, ada wajahnya biasa. Allah. Jadi liriknya Aku diambil dari mencintainya. ayat suci Iya. Al-Quran. Ini Iya. penciptanya siapa? Itu penciptanya namanya Wawan, Mas Wawan. Mungkin Mas Wawan pas lagi baca Quran ini kali ya. Oh iya terinspirasi. Rata-rata gini, ada orang terinspirasi karena setelah baca Quran. Betul. Kayak lagunya Krisya ya? Nanti Krisya. mungkin Ustadz Sam juga mau bikin lagu terinspirasi dengan baca Al-Quran. Kita tunggu aja nanti albumnya. Jangan jauh-jauh. Apa tuh? Daud Sakti, Cintain iya, Lagu. Masya Allah. Nas, Sahabat bener. Nas itu kan selalu lagu-lagu. Saya alhamdulillah Iya. belum mencintai. Terima kasih banyak IDP duduk lagi yuk. kasih. Terima kasih tepuk tangan ibu-ibu. Ya. Nih Pak Ustadz, tolong dijelaskan kepada kita Pak Ustadz, bagaimana agar kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Mohon izin waktunya. Jamaah
Berterima kasihlah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bersyukurlah kepada Allah. Dan ingat, Allah tidak akan menerima syukurmu sebelum engkau pandai berterima kasih. Kenapa antara Allah dan orang tua digandengkan? Bagaimana Allah bisa menerima persembahanmu kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang tuamu yang telah memperbaiki kamu, memberikan kamu segala-galanya, lantas kita tidak pernah menghitungnya? Coba nih anak-anak yang lagi nonton, lagi sarapan. Pernah nggak ada anak berterima kasih ketika diberi makanan sama orang tuanya? Makasih sudah dimasakkan mie instan. Jarang. Tiap hari dimasakkan. Apa yang makanannya begini? Tiba-tiba dimasakin sama temannya waktu nginap di kosan. Makasih banyak, baik sekali. Bleh. Baru sekali dimasakin sama temennya. Terima kasih. Sementara orang tuanya tiap hari masakin, tidak pernah mengucapkan terima kasih, malah mengeluh terus. Tidak enak masakannya. Termasuk suami. Tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada dia. Enak sekali. Nggak apa-apa lebay. Terima kasih banyak istriku. Aduh luar biasa. Asin, enak banget. Karena kenapa? Waktu masak jatuh keringatnya. Nggak apa-apa. Berterima kasihlah. Puji-pujilah. Apa salahnya? Ketika dia maaf banyak motornya pecah, terus dia kehujanan, kelaparan, terus dimasakan sama ini makanan, aduh makasih banyak, ditraktir sedikit aja, makasih banyak. Padahal istrinya tiap hari masakin, tidak pernah ada komentar dengan baik-baik. Ini contoh kecil. Termasuk istri, enak aja mau bebas. Semua kena. Anak, suami, termasuk istri. Dikasih uang bulanan, simpan aja di situ, ala gue cuci piring. Terus habis cuci piring dia cari, mana? Dicari juga. Di mana rasa syukur kita? Apakah harus dihilangkan nikmat itu baru engkau mencari nikmat itu? Saya minta kepada semuanya, bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada angan-angan yang terlalu tinggi karena menghancurkan iman kita. Angan-angan yang terlalu tinggi, cita-cita yang terlalu tinggi, lantas tidak bisa menggapainya. Hati-hati loh, nasi terseteres. Itu mulut siapa? Aman kan? Yang penting sudah paham maksud saya. Bukan. Kenapa saya merasa dirimu selalu tersinggung? Jamaah. Tapi bagus nih kalau orang ceramah ada yang merasa tersinggir. Tersinggung, tersinggir, tersunjing. Berarti alhamdulillah masuk ceramahnya. Kena, aduh saya kena banget ceramah Ustaz Maulana hari ini. Rasakan. Kenapa? Kadangkala manusia melampaui batas kemampuannya. Berpikirlah yang sewajarnya. Tapi ingat, kita boleh menggapai belum tentu itu yang kita raih. Betapa banyak dokter tidak praktek. Tapi malah berusaha dengan usaha yang lain. Ada dokter gigi sampai sekarang tidak pernah nyentuh gigi. Kenapa? Lebih bagus usahanya yang dicapai. Banyak kejadian seperti itu. Makanya tidak apa-apa kita mempersiapkan dana materi buat diri kita. Namanya ada rencana A, ada rencana B. Makanya jangan puas engkau, boleh betul tadi yang kata Ustaz Soki, jangan puas dengan ilmu, selalu tambah. Saya selalu ditegur sama orang, Ustaz masih belajar. Sampai subuh tidak tidur. Oh maaf ya, saya tidak mau tidur kalau saya belum selesaikan materi saya. Repot itu. Jangan berhenti untuk belajar. Nih buat anak-anak nih, mohon maaf, tetap baca buku. Nggak malu tuh sama mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Duduk di taman sambil baca buku. Iya. Saya lihat itu di luar negeri. Di mana? Ustaz pernah kesana lihat langsung ya Ustaz? Aku lihat langsung di Turki. Ya Allah, aku lihat orang-orang di Turki tuh di taman-taman baca buku. Ya Allah, coba mahasiswa kita begini ya. Mahasiswa kita enggak tahu. Ngapain di taman? Kalau kata IDP. Kalau apa tadi katanya? Kalau mahasiswa kita kenapa kalau di taman ngapain? Pacaran Pernah bilang lihat gitu. pacaran.
Nggak tahu, mudah-mudahan insya Allah ke depannya. Terima kasih kepada seluruh pemerintah yang sudah mempersiapkan taman itu. Ada taman baca, ada taman apa, bagus itu. Kalau perlu diterangi semua, karena semakin gelap semakin bahaya. Iya betul. Yang kedua, jangan puas dengan sedekah. Ya, betul. Yang ketiga, jangan puas dengan ibadah. Makanya Pak Adil berkata, semalam nisfu Sa'ban, mohon maaf, saya nisfu Sa'bannya 4 hari. Wih. Karena takutnya ada apa-apa kan? Iya juga sih. Ada jaminan nggak dapat nisfu Sa'ban? Nanti saya lusa aja deh. Memangnya masih hidup lusa. Tapi nggak usah pamer juga kali. Tidak 4 kali. pamer, harus diberitahukan supaya mempelajarkan, Iya, benar, memberikan benar. pembelajaran supaya orang bisa mengikut. Apalagi kan kita bertausiah. Betul. Makanya usas itu kalau bersikir harus besar. Sono. Kenapa? Iya. Supaya yang di belakang ikut. Masya Allah betul. Jangan sembunyi yuk. Berdoa, kalau berdoa di umum harus besar suaranya. Betul. Supaya yang di belakang tahu apa yang kau minta. Nanti kau minta hujan, sementara di belakang penjual es. Astagfirullah. Benar juga ya. Jadi penjual esnya nggak ngaminin sendiri. Astagfirullahaladzim. Ada aja Pak Ustadz. Yuk jamaah yang di rumah ayo telepon ke sini sekarang ke 7918770 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zauki. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jika ada orang yang mulai mencoba bermalingkan dirimu dari Tuhanmu, Karena dia tak beriman kepadanya, karena dia mengikuti hawa nafsunya, janganlah engkau ikuti. Tetaplah beriman pada Tuhanmu, itu agar dirimu tiada binasa. tetaplah beriman pada Tuhanmu agar selalu kau dilindunginya. Tetaplah beriman pada Tuhanmu, itu agar dirimu tiada binasa. Tetaplah beriman pada Tuhanmu agar selalu kau dilindunginya. Hari ini sama-sama kita akan mendengar kisah-kisah teladan dari para hamba Allah yang merindukan syurga, para pemburu syurga yang tidak pernah puas dengan amal ibadahnya, yang tidak pernah puas untuk terus mencari perhatian Allah dan Rasulnya. Inilah kisah teladan dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas. Yang pertama adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang dari kalangan laki-laki yang sangat engkau cintai wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjadi sahabat yang utama. Di mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Abu Bakar. Di mana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar digelari As-Siddiq karena membenarkan setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj di saat banyak sekali orang-orang tidak percaya akan peristiwa tersebut, dalam satu malam Rasul bisa berpergian dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Bahkan banyak orang-orang muslim yang murtad pada saat itu karena tidak mempercayai kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap membenarkan. Bahkan Abu Bakar mengatakan, seandainya Nabi Muhammad SAW bercerita jauh yang lebih dahsyat daripada ini, aku tetap percaya padanya. As-Siddiq, gelar yang diberikan kepadanya karena percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa keutamaan dari Abu Bakar yang dikatakan sebagai kekasihnya Rasulullah SAW, ini orang yang paling dekat, yang telah dijamin masuk surga, namun ia tetap terus melakukan amal ibadah dan tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dan Rasul bertanya, siapa yang pagi ini telah mengantarkan jenazah?
Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang pada hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah bersodakoh dengan orang-orang yang miskin? Saya, kata Abu Bakar. Semua amal kebaikan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar senantiasa tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan, sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain merasa luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini, tidak ada yang bisa mengalahi ibadah beliau. Maka pantas saja Rasulullah sangat mencintainya. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengerjakan hal tersebut adalah orang-orang penghuni syurga. Memang di dalam syurga itu ada beberapa pintu yang bisa kita masuki. Pintu bagi orang-orang berpuasa, pintu khusus disebut dengan Ar-Rayyan. Ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang berjihad. Ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang bersodakoh. Ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah dan sebagainya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, mungkinkah ada orang yang bisa memasuki dari semua pintu-pintu tersebut?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kalau iya pun, maka aku berharap engkaulah orangnya." Maka kalau Rasulullah SAW sudah berkata seperti itu, benarlah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa memasuki syurga dari pintu-pintu yang banyak tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dijamin masuk syurga, tetap terus melakukan amal-amal ibadah dan mendermakan hartanya yang luar biasa untuk Islam. Kemudian apa kabarnya dengan Ukasyah? Salah seorang sahabat Nabi yang ternyata tidak puas untuk terus mencuri perhatian Nabi Muhammad SAW. Ukasyah dikatakan sebagai seorang pemuda yang bisa masuk syurga tanpa hisab. Bagaimana kisahnya? Ketika detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah berkata di dalam mimbar dan mengatakan kepada banyak orang bahwa pada hari ini siapapun yang pernah aku sakiti, maka kalian boleh membalasnya. Aku tidak ingin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sekarang saja, balas saja. Siapa yang pernah aku sakiti, silahkan kembali sakiti aku. Lalu semua orang tentu saja tidak ada yang berani untuk mengangkat tangan dan membalas perbuatannya Rasul, karena Rasul adalah orang yang paling lemah lembut. Rasul senantiasa orang yang mengerjakan kebaikan, tidak akan ada mungkin seorang pun yang mau membalas perbuatan Rasul yang tentu tidak ada celah itu. Namun ada satu orang yang berkata, "Saya, wahai Rasul, saya yang pernah engkau sakiti, wahai Rasul." Sampai semua orang terkaget-kaget dan mengatakan, "Ukasyah, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Rasul sedang sakit, tega-teganya engkau mengatakan seperti itu." "Tidak," kata Ukasyah. Ukasyah mengatakan, "Aku harus membalas perbuatannya Rasulullah SAW karena beliau telah menyakiti aku. Pernah dalam satu perjalanan cambuknya beliau terkena pada bahuku. Pada saat itu aku tidak berpakaian dan rasanya sakit sekali, wahai Rasul. Maka izinkan aku pada hari ini untuk membalas rasa sakit yang engkau pernah berikan kepadaku," kata Ukasyah. Para sahabat-sahabat lain mengatakan, "Ukasyah, berani sekali engkau berkata seperti itu." Dan semua orang mulai perlahan-lahan menangis karena perbuatan Ukasyah yang kelewat batas. Rasul dalam keadaan sakit, namun Ukasyah ingin mencambuk Rasulullah SAW, ingin mencambuk tubuh mulia tersebut. "Di mana hatimu, wahai Ukasyah?" kata para sahabat. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, "Biar kami saja yang menanggung dosa-dosa itu. Biar kami saja yang engkau cambuk, wahai Ukasyah." Abu Bakar berdiri, Umar berdiri, Ali bin Abi Thalib berdiri, dan semua sahabat-sahabat lain berdiri untuk ingin dicambuk oleh Ukasyah. Tapi Ukasyah mengatakan, "Tidak, aku ingin mencambuk Rasulullah karena Rasulullah yang telah mencambukku walau tanpa sengaja." Kata Rasul, "Tenang, wahai sahabat-sahabatku. Izinkanlah Ukasyah untuk mencambukku." Maka Bilal, ambilkanlah cambuk itu di rumah Fatimah dan biarkan Ukasyah mencambuk tubuhku. Ketika pada akhirnya Ukasyah mengambil cambuk tersebut, belum cukup sampai di situ. Ukasyah mengatakan, "Belum cukup, wahai Rasul. Buka bajumu, wahai Rasul, supaya engkau merasakan sakit yang aku rasakan begitu cambuk itu mengena pada tubuhku." Semua orang semakin menangis karena melihat Ukasyah yang bersikap sangat kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Lalu Rasul membuka bajunya, tangisan semakin deras. Ukasyah berjalan dan siap-siap untuk mencambuk tubuh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Ternyata Ukasyah hanya mencari-cari perhatian Rasulullah SAW saja. Ia buang cambuk tersebut, ia lari dan berhambur untuk memeluk tubuh mulia Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat bertanya, "Apa yang kau lakukan, wahai Ukasyah?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau lakukan, wahai Ukasyah? Kau mengatakan ingin mencambukku, tapi kau malah memelukku." Maka dengan derayan air mata yang luar biasa, Ukasyah mengatakan, mana mungkin aku tega untuk mencambukmu, wahai Rasul. Mana mungkin aku tega untuk memukul tubuhmu yang mulia ini, wahai Rasul, wahai kekasih Allah. Aku hanya ingin memelukmu agar tubuhku ini menempel dengan tubuhmu, agar aku menjadi penghalang bagi api neraka. Aku tidak mau masuk api neraka, aku ingin masuk syurga bersama engkau, wahai Rasul. Maka
Maka apa yang terjadi? Apa yang Rasulullah SAW katakan? Engkau akan masuk surga wahai Uqasyah. Engkau masuk surga tanpa hisab wahai Uqasyah. Lihat para sahabat-sahabatku, Uqasyah adalah ahli surga. Apa yang Uqasyah lakukan adalah hanya mencari-cari perhatian Rasulullah saja. Hanya ingin menyentuh Rasulullah saja. Hanya ingin masuk surga saja. Maka ia melakukan perbuatan seperti itu. Bagaimana dengan kisah sahabat Rasulullah SAW yang lain? Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang kaya raya.